tapi sungguh-sungguh Amin, dalam hidup Yesus. kami, Engkau betul-betul adalah segala-galanya. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami perlukan, bahkan lebih dari nafas yang kami hirup setiap detik Tuhan. Itulah Engkau Tuhan Yesus, lebih dari segala-galanya. Kami mengasihi Engkau, kami cintakan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk menerima pesan-pesan dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu juga yang menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami persilakan untuk hambanya, Ibu Grace. Oke. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih yang ada di online Zoom pada hari ini. Mari saya undang kita sama-sama berdoa kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami hanya ada di online beribadah kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah dan Roh yang tidak bisa dibatasi oleh tembok. Engkau akan hadir dikala ada 2 atau 3 orang berkumpul di atas nama-Mu. Terlebih kami pada siang hari ini PD Emmanuel Tuhan, kami hadir lebih dari 2-3 orang. Dan terlalu percaya kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Satu hal yang kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau akan memberkati setiap kami. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, situasi yang tidak baik dalam hidup kami masing-masing, Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebab apa yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah timbul dalam hati, bahkan yang tidak pernah kami dengar, itulah yang akan Engkau persiapkan. Bahkan Engkau akan memberikan mujizat-mujizat yang tak pernah kami pikirkan itu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan pada siang hari ini, di tengah-tengah ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sekarang sebentar ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapan dan kuasa-Mu ada atas setiap kami. Bahkan hamba-Mu Tuhan Kau sembunyikan di belakang salib-Mu, berkata-katalah bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan. Mari semua yang siap untuk menerima kebenaran firman sama-sama kita katakan, amin. Saya tahu kita nggak bisa unmute ya, tapi saya percaya amin kita didengar oleh Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu, sekali lagi apa kabar? Pastinya semua dalam kondisi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita dan bersyukur karena kembali dipercaya oleh Ibu Lili untuk saya sharing pada siang hari ini. Satu hal yang saya mau adalah ketika firman Tuhan dibagikan, itu sungguh-sungguh merubah kehidupan kita untuk membuat kita jauh lebih baik di hadapan Allah. Amin. Ketika kita mau mengikuti dan mengambil satu keputusan mengikut Yesus, tentunya kita mengambil satu sikap dan keputusan untuk sungguh-sungguh mencintai Dia. Nah, Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan membawakan satu tema yang mungkin tidak biasa, yaitu no drama atau a life without drama. Siapa yang tahu kalau hidup kita di dalam dunia ini, Bapak dan Ibu, itu bagaikan ada di dunia acting. Atau dunia ini menjadi satu panggung sandiwara buat kita semua. Dan kita sedang berakting untuk memegang peranan yang Tuhan percayakan atas setiap kehidupan kita. Nah, beda dengan acting di dunia peran, ya, di dunia film. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya film? Apalagi hari-hari ini ketika pandemi terjadi, ada begitu banyak orang beralih dari segala kesibukan karena tidak bisa melakukan kegiatan. Banyak yang beralih kepada nonton film di dalam rumah mereka. Nah, film yang mereka nonton itu adalah satu seni drama di dalam satu dunia perfilman. Nah, tentunya kalau dunia acting perlu ada pemeran utama atau pemeran figuran, betul? Nah, kita adalah pemeran utama yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita
khususnya anak-anak Tuhan, yaitu kita mempunyai satu peranan yang penting di dalam dunia ini. Entah itu peranan sebagai pemeran utama, atau hanya sebagai peran pembantu, itu tetap kita semua memegang satu peranan yang Allah sedang percayakan untuk kita. Dan itulah kita bintang-bintang daripada dunia acting di dalam dunia sorga yang ada di dunia ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu, dunia peran yang sedang kita mainkan atau kita jalankan di dunia ini adalah yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Berbeda dengan peran-peran atau acting seperti di film-film yang dibintangi oleh aktor dan artis di film layar lebar ataupun dunia sinetron, tentu pasti tidak sama. Yang ceritanya pasti hanya fiksi, ya, bukan yang beneran, pasti hanya fiksi dan adalah dongeng belaka. Dan yang membedakannya adalah tidak ada pertanggungjawaban. Beda dengan dunia acting kita yang ada di dunia spiritual. Ya, kita ada tanggung jawab nantinya. Dan ada banyak yang membedakan adalah tidak ada pertanggungjawaban karena mereka mendapat upah. Waktu mereka sedang memainkan satu peran dan film mereka sukses, mereka mendapat pembayaran yang cukup mahal, ya. Makanya kita tahu ada begitu banyak bintang-bintang film terkenal begitu kaya raya dengan acting mereka. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang ada pada hari ini? Apakah kita memegang peranan penting di dunia spiritual ini dengan sungguh-sungguh dan memerankannya dengan baik sesuai permintaan daripada sutradara kita? Siapa sutradara kita, Bapak Ibu? Sudah pasti Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya akan mengutip satu syair lagu, ya, dari salah satu penyanyi yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, saya kutip seperti ini. Dia berkata dalam bait lagunya yang sedikit yang saya kutip, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Nanti Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya lagu ini. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar atau peran berpura-pura. Itu sepenggal kata-kata dari lagu Ahmad Albar, satu penyanyi yang cukup terkenal, itu zaman dulu ya, pasti kalau orang-orang lama mungkin tahu ini. Nah, syair tersebut hendak mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat yang nyata sering terjadi kepalsuan hidup. Benar? Seperti dalam panggung sandiwara atau dalam dunia peran acting. Ternyata Bapak dan Ibu bermain sandiwara atau berakting dalam kehidupan nyata juga melanda kehidupan kita yang ada di dalam dunia yang disebut spiritual atau dunia rohani. Jauh dari sebelum lagu ini dikarang dan dinyanyikan oleh Ahmad Albar, Tuhan Yesus sudah mengungkapkannya. Yuk kita lihat di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36 Bapak Ibu, ya. Tentang hidup keagamaan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita semua pasti tahu tentang kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan bagaimana mereka menjalankan hidup keagamaan mereka. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Bapak dan Ibu. Tolong Bapak dan Ibu memperhatikan dan menyimaknya. Even yang sedang tutup videonya ya. Sebetulnya kalau kita sedang beribadah seperti ini, saya sering berkata kepada saya punya komunitas, kebetulan Tuhan mempercayakan saya memegang komunitas di CK7. Ketika kami sedang melayani di Zoom, saya suka bilang, nyalakan videomu. Kenapa? Jangan biarkan si pembicara berinteraksi sendiri. Udah di depan Zoom, sendirian pula video dimatikan. Tetapi saya percaya kita semua di dalam segala kegiatan kita dengan segala kesibukan, meskipun kita matikan video, kita tetap ada bersama dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah, Matius 23 ayat 1 sampai 36, tapi saya hanya baca 2 ayat saja. Nanti Bapak dan Ibu akan membacanya sendiri, ya. Oleh sebab itu tolong dicatat ayat-ayat ini. Ayat 27 berkata seperti ini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik,
Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang, berbagai jenis kekotoran. Ya, Bapak dan Ibu, firman ini sangat keras. Ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, ya, hidupnya ada dalam kemunafikan. Sehingga Tuhan dalam firman-Nya berkata, hidupmu bagaikan kuburan yang dilabur putih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Kelihatannya saja, tampak luarnya saja seperti orang benar. Seperti orang yang melakukan hidup keagamaannya sungguh-sungguh. Tetapi di dalam penuh dengan segala kemunafikan. Ayat 28 berkata seperti ini, Bapak dan Ibu. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan segala kemunafikan dan kedurjanaan. Para ahli Taurat dan orang Farisi adalah suatu kelompok berkelas, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mempelajari kehidupan daripada ahli Taurat dan Farisi. Mungkin enggan kita mempelajari hidupnya, tapi mari belajar ini. Karena mereka ditulis oleh firman Tuhan untuk kita belajar. Mereka adalah suatu kelompok yang berkelas, yang menghabiskan semua waktu mereka dan mengajarkan dengan menguraikan hukum Allah. Orang Farisi kalau belajar tentang firman Tuhan itu sungguh-sungguh, Bapak Ibu, nggak pernah bermain-main. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Bapak Ibu akan melihat di setiap pojok jalan, di sana ada orang-orang ahli Farisi atau Taurat yang berdiri di pojok jalan memegang Alkitab. Mereka berdiri di sana memegang Alkitab, mereka membaca sambil menggoyang-goyangkan kepala. Selain mereka ada di tembok ratapan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti tahu itu. Mereka nggak sembarangan diri di sana, tetapi mereka sedang membaca Alkitab. Tetapi itulah orang Farisi. Ngapain baca Alkitab di ujung-ujung jalan supaya dilihat orang? Ya, itu orang Farisi. Orang Farisi bukan saja sekedar orang baik-baik, Bapak dan Ibu. Mereka adalah orang yang terbaik sebetulnya. Mereka adalah golongan yang terpilih, yang mendedikasikan kehidupan mereka untuk mengusahakan kedatangan Kristus melalui kehidupan mereka, kehidupan yang tanpa dosa. Itu yang mereka sedang ajarkan kepada bangsa Israel itu waktu. Yaitu harus hidup kudus, harus hidup benar. Karena kenapa? Untuk kita kudus dan tanpa dosa, untuk supaya ada juru selamat nanti akan datang kedua kali. Nah, siapa yang bisa hidup lebih benar daripada orang Farisi ini? Dan bagaimana caranya supaya hidup keagamaan kita bisa lebih baik dari apa yang dilakukan orang Farisi? Tetapi mari kita lihat dulu yuk, apa yang dilakukan, apakah hidup keagamaan dari orang Farisi ini dan ahli Taurat supaya kita lebih yakin ya. Supaya kita lebih yakin. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama, ini perhatikan Bapak dan Ibu ya, ini hidup keagamaan orang Farisi karena ada ayat yang berkata hidup keagamaan kita, anak-anak Tuhan, kita semua yang ada di Zoom ini harus lebih benar dari mereka. Nah, ini adalah hidup keagamaan daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pencipta dan pelindung Alkitab sebagai firman Allah. Mereka sangat cinta akan Alkitab itu yang tadi saya bilang. Itulah sebabnya mereka sampai baca Alkitab harus ada di ujung-ujung jalan biar dilihat oleh orang, ya. Bahkan di bait Allah yang sekarang sudah rubuh dan tinggal tembok pun mereka kalau baca Alkitab di sana sama. Mereka akan dengan sungguh-sungguh karena mereka sangat menghargai yang namanya Taurat. Alkitab mereka adalah kitab Taurat, ya. Kedua, orang Farisi sepenuhnya mengabdi kepada hukum Allah. Mereka melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Mereka mengabdikan itu dalam hidup mereka. Ketiga, semangat misionaris dan penginjilan mereka luar biasa. Bagaimana dengan kita? Hai hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom pada hari ini. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang ada di Zoom hari ini? Kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman. Apakah kita sungguh-sungguh memegang firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh
melakukan setiap kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengabarkan kabar kebenaran ini buat setiap mereka yang masih belum kenal akan Tuhan? Ataukah kita hanya memikirkan dan mementingkan diri kita sendiri? Pertanyaannya, kita harus hidup lebih benar dari orang Farisi. Terlebih di hari-hari terakhir, Bapak Ibu. Tuhan minta untuk kita menjangkau setiap jiwa di tengah-tengah kesulitan dunia hari-hari ini. Tetapi seringkali kita terlalu sibuk dengan segala kesibukan kita secara pribadi. Pernahkah ada pengalaman secara pribadi dalam hidup kita menjangkau atau memenangkan jiwa-jiwa yang belum kenal akan Allah? Pernahkah dalam kehidupan Bapak dan Ibu memenangkan mereka yang dari Bani Kedar sana untuk masuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah kita memenangkan para pembantu rumah tangga kita, nggak usah jauh-jauh, di dalam rumah kita, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu, saya mengalami itu. Kalau tidak, saya tidak akan berbicara di tempat ini. Kita hidup harus sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh daripada orang Farisi. Kalau mereka mau mengabarkan sepenuhnya untuk menjadi seorang misionaris yang luar biasa, kita harus lebih dari mereka. Amin. Gak usah jauh-jauh, gak usah ke ujung dunia. Coba lihat yang dalam rumah kita dulu. Adakah pembantu-pembantu rumah tangga kita, sopir kita, tukang kebun kita, mereka yang tidak kenal Tuhan itu pernah dengar kabar keselamatan dari mulut kita? Pernahkah? Jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai jiwa misionaris lebih dari orang Farisi. Gak usah bergabung dengan kelompok misionaris kalau kita nggak bisa, nggak punya waktu. Tapi marilah melakukan kabar baik dalam rumah kita dulu. Itulah sebabnya kita hidup tidak boleh dengan drama. Kita berkata kita cinta Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mereka keempat, mereka menanti kedatangan Kristus. Nah, bodohnya nih orang Farisi. Ya, mereka menanti terus sampai hari ini, mereka masih terus menanti kedatangan Kristus. Padahal Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sedang mereka nanti. Tapi kita bersyukur hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang ada di akhir zaman. Hanya dengan kata firman Tuhan kita percaya bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, datang untuk keselamatan kita. Bahkan akan datang kembali 2000 sekian tahun yang akan datang ke depan untuk kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Itu kita harus bersyukur. Kita diberikan iman dan percaya, dan mereka sampai hari ini masih terus menanti. Padahal firman Tuhan tiap hari di tangan mereka. Padahal kalau mereka baca kesannya sungguh-sungguh. Ternyata hanya drama. Kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita baca firman, ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan, dengar dan lakukan, bukan dengan drama. Amin. Keenam. Mereka berpuasa 1 minggu 2 kali. Kebetulan di gereja kami selalu diminta untuk berpuasa seminggu 2 kali. Hari Sabtu dan hari lainnya terserah. Ya. Orang Farisi lakukan ini, Bapak Ibu. Mereka lakukan dengan setia puasa 1 minggu 2 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Yang menyebut diri anak-anak Tuhan. Yang menyebut diri cinta akan Tuhan. Yang menyebut diri percaya akan firman Tuhan. Yang menyebut diri rajin baca firman. Apakah engkau melakukan hal ini? Tapi saya percaya, kalau hari ini kita belum melakukan itu, kita akan berubah ke depannya. Amin. Gampang banget kalau di gereja kami, Bapak Ibu, puasanya cuman ketika selesai makan malam, siang-siang jam 12, jam 1 kita udah boleh buka. Padahal gampang sekali. Kalau gereja saya yang lama itu, kalau puasa itu harus selesai makan malam, jam 6 sore lagi baru makan lagi. Itu di gereja saya yang lama. Ketika itu saya masih di gereja Pantekosta. Ya, jadi kalau puasa kita sebetulnya gampang dan ringan sekali, tapi itu pun nggak gampang untuk diikuti oleh banyak anak Tuhan. Karena puasa itu mematikan daging, Bapak Ibu ya, mematikan kesukaan kita untuk makan pagi.
Mematikan keinginan kita itu nggak gampang. Tetapi hari ini kita mau minta Roh Kudus menolong kita. Itu dilakukan oleh orang Farisi. Ketujuh, mereka rajin membayar perpuluhan. Nah, pertanyaannya lagi untuk kita hari ini. Rajinkah kita membayar perpuluhan yang menjadi hak milik daripada Tuhan? Ketika kita diberkati, ketika usaha kita diberkati di tengah-tengah kesukaran yang sedang terjadi di dalam dunia hari-hari ini, ada begitu banyak usaha-usaha yang mati, bahkan bangkrut, tapi usaha kita diberkati oleh Tuhan. Ketika orang tidak ada pekerjaan, tetapi hari ini kita masih mempunyai sebuah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan yang mungkin hanya cukup hidup 1 bulan, tetapi ingat di sana ada bahagian yang harus kita sisihkan, yaitu 10% untuk gereja Tuhan. Adakah kita lakukan ini? Nah, disinilah letak tragedinya. Even orang Farisi atau ahli Taurat melakukan ini, Bapak dan Ibu, mereka tidak memenuhi persyaratan kerajaan Allah. Bukan berarti kita nggak boleh bayar perpuluhan ya, atau kita tidak boleh melakukan ini. Tetapi ini tragedinya dari orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak boleh kita lakukan. Kalau ini ditulis, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini yang membaca firman Tuhan dan yang mengetahui cerita kehidupan para ahli Taurat ini, kita harus belajar dari mereka. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana orang Farisi ini dikecam oleh Tuhan, dan mereka tidak melakukan seperti yang kelihatannya. Dan ini mendapat kecaman daripada Tuhan. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Kemunafikan daripada orang kehidup keagamaan orang-orang Farisi. Ya, di situ pertama dituliskan, nah ini dia. Sayang gambarnya nggak kelihatan ya, apa saya salah kasih PPTX kayaknya. Sebetulnya di samping daripada tulisan ini Bapak Ibu, itu ada gambar-gambar yang keren. Yaitu bagaimana seseorang memakai topeng. Karena drama itu sama dengan hidup kemunafikan, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi yang tidak boleh kita anak-anak Tuhan ini lakukan di hari-hari terakhir ini. Kemunafikan hidup keagamaan orang Farisi ya. Yang mereka tidak lakukan ini dia. Pertama, sampai mereka dikecam oleh Tuhan Yesus. Pertama, orang Farisi mengajar tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Ada ayatnya di sana, Bapak Ibu bisa membacanya. Ya. Orang Farisi mengajar tetapi tidak melakukan apa yang diajar. Kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan khususnya yang ada hari ini, kita yang sering menyampaikan firman Tuhan seperti saya hari ini, gak boleh hanya pandai mengajar, atau gak boleh saya hanya memberitahu kepada Bapak dan Ibu. Tetapi itu harus menjadi kelakuan, perilaku yang saya lakukan dalam hidup ini. Kita nggak boleh hidup munafik. Kita nggak boleh mempunyai kehidupan yang drama di dalam pelayanan kita. Kita melayani sebagai WL dan singer, layani dengan sungguh-sungguh. Bahwa hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Ingat, tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita datang beribadah hari ini di online seperti ini, nggak usah main drama, Bapak Ibu, nggak usah munafik. Artinya, benarkah engkau datang karena engkau mau bertemu dengan Yesus Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini? Ataukah karena kita cuma mau menyenangkan hati Ibu Lili yang mengelola PD Emmanuel ini? Ingat, Tuhan melihat setiap hati, karena setiap hati tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita sungguh-sungguh datang hari ini, betul-betul mencari hadirat Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, kita akan bersungguh-sungguh memuji Allah. Allah yang sudah hadir akan melihat hati kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan di dalam memuji, di sana ada mujizat Allah akan dinyatakan buat kita. Amin. Tidak akan sia-sia setiap ibadah kita, Bapak Ibu. Event ini hanya di Zoom online. Ada begitu banyak hadirat dan kuasa yang saya alami. Karena sekian tahun
mengalami pandemi dan saya harus mengurus komunitas atau kul-kul yang ada. Setiap hari saya harus ada di dunia di Zoom online ini berkhotbah kepada mereka atau menguatkan mereka. Tapi saya rasakan Tuhan hadir, even hanya di online seperti ini. Kita tidak boleh ada kemunafikan. Tidak boleh ada drama di kala kita datang untuk diajarkan oleh firman Tuhan. Amin. Kerinduan saya adalah hari ini. Ketika firman Tuhan dibagikan, kita betul-betul mau mengubah karakter kita di dalam kehidupan kita yang mungkin ada drama di sana. Kedua, orang Farisi mengerjakan semua aktivitas keagamaannya hanya untuk dilihat orang yang tadi saya katakan. Jangan pakai drama. Jangan munafik. Jangan hanya ibadah kita untuk dilihat banyak orang. Oh, rajinnya Bu Grace datang di Zoom-nya, datang dalam ibadah, rajin banget kelihatannya. Tetapi di sana, di balik itu ada kemunafikan mungkin yang saya taruh di hati saya. Tapi hari ini, mari kita mau berubah. Ketika kita datang kepada Allah, kita datang dengan sungguh-sungguh. Manusia mungkin nggak bisa lihat hati kita. Nggak mungkin bisa lihat, tapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Dia akan melihat setiap hati kita yang tidak bisa disembunyikan. Yang pada hari-hari terakhir nanti kita harus pertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, orang Farisi rela melakukan apa saja demi mempertobatkan satu orang. Tetapi mereka tidak membawa atau menjadikan orang yang mereka pertobatkan itu masuk ke dalam sorga. Ya bagaimana untuk membawa mereka ke dalam kerajaan sorga? Ketika mereka memberikan kabar baik dengan kitab Taurat mereka, banyak yang bertobat. Banyak yang mereka bawa. Tetapi mereka tidak dibawa untuk masuk sorga karena mereka sendiri tidak ada di dalam urutan orang-orang masuk sorga karena mereka tidak hidup dalam kebenaran firman. Pertama, mereka tidak percaya bahwa Yesus ada. Sementara Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mereka hanya menjalankan setiap Taurat Tuhan yang diberikan kepada Musa itu waktu dan sudah tertulis dan mereka ikuti, tapi mereka tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya melakukan firman Tuhan dalam kemunafikan. Agar apa? Supaya semua orang melihat mereka. Dan orang yang awalnya melihat bisa saja dimenangkan, tapi tidak dibawa dalam kerajaan surga. Jadilah anak Tuhan ketika kita memenangkan orang lain yang belum kenal akan Tuhan. Benar-benar bawa mereka masuk. Bukan hanya untuk gereja. Karena gereja tidak menyelamatkan. Tapi bawa mereka masuk. Kenal akan Yesus secara pribadi. Seperti kita mengenal Yesus secara pribadi. Dan mereka sungguh-sungguh akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita harus belajar untuk melakukan segala kebenaran firman dalam kehidupan kita. Amin. Kata Yesus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan, tetapi yang mereka ajarkan, ya. Tuhan Yesus berkata ini tentang orang ahli Farisi. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita baca kisah daripada orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus bilang, dengerin aja kata-kata mereka. Kadang-kadang karena apa yang mereka bawa dari firman Tuhan. Tetapi sampai Tuhan bilang jangan nurutin apa kata mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Ketika kita mendengar seorang hamba Tuhan, ya, hari-hari ini anak-anak Tuhan senang banget cari-cari hamba Tuhan yang berkenan di hatinya. Hamba Tuhan yang bisa menghibur hatinya. Hamba Tuhan yang bisa menyukakan hatinya. Cari sebuah hamba Tuhan di internet dan sebagainya. Karena begitu gampangnya kita menemukan para hamba Tuhan. Tetapi hati-hati. Perhatikan dengan baik hidup seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan kecil dan biasa kalau dia hidup benar di hadapan Allah. Kita lebih baik ikuti apa yang diajarkan oleh dia. Bukan oleh hamba Tuhan yang terkenal, tapi tidak melakukan kebenaran firman. Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya sangat terkenal, terlebih di masa-masa pandemi ini. Ada satu gereja yang begitu sedang terkenalnya, sekarang ini saya tidak akan sebut gerejanya atau hamba Tuhannya karena saya tahu baik dan kenal baik. Dan begitu banyak jemaat kami
yang ada di CK7 berpindah ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Mereka begitu ngefans dengan pendeta ini. Doa fajarnya katanya keren. KKR-nya luar biasa. Tapi ternyata kehidupan pendeta ini tidak berkenan di hadapan Allah. Allah yang dari tempat maha tinggi akhirnya membuka semua masalahnya. Semua yang terjadi dalam hidupnya. Kemunafikannya dibuka oleh Tuhan. Ternyata dia seorang hamba Tuhan yang amoral. Depannya kita tidak ada yang tahu. Pengajarannya kelihatannya bagus, tapi belakang hidupnya kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, berhati-hati dalam mencari atau mendengar atau mengikuti hamba-hamba Tuhan yang sedang naik daun, ya. Kita harus hati-hati supaya kita tidak tersesat di dalamnya. Dan sekarang ini mereka yang lari dari gereja kami di CK7 pelan-pelan akhirnya berpindah. Saya sampai bilang dengan seorang, dia ada mantan pengerja kami, saya bilang, makanya ngapain lu repot-repot sih cari orang yang kamu anggap lebih keren dari apa yang diajarkan sekarang. Tapi kamu nggak kenal dia. Kamu di sini, saya bilang, sudah kenal siapa Dokter Yanto, galak gitu katanya. Tapi dia ada di dalam kehidupan yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Yuk, hari-hari ini jangan berpindah-pindah begitu gampang. Ya, boleh belajar silahkan supaya kita tidak buta. Tetapi jangan terobsesi dengan nama terkenal mereka. Cari dahulu. Kenali dahulu latar belakang kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Sehingga seringkali kita menyepelekan hamba-hamba Tuhan yang tidak ada namanya. Padahal mungkin hidup mereka jauh lebih benar. Yang penting di sini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh diajarkan dan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Itu paling penting Bapak Ibu. Nah, bagi orang Farisi ibadah adalah suatu pertunjukan. Mereka sedang berakting. Jangan, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang berakting. Saya betul-betul mau apa adanya saya. Ya, supaya kehidupan saya betul-betul bisa dilihat orang, Bapak Ibu. Semua aktivitas keagamaan mereka dibuat dan dirancang untuk pertunjukan. Makanya punya gereja nggak perlu yang terlalu keren-keren amat lah ya. Yang penting hiduplah dengan benar di dalamnya. Melayani tanpa motivasi, melayani tanpa drama. Itu yang paling terpenting. Karena pasti di sana ada hadirat. Dan pasti ada kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jika ibadah atau pertunjukan yang dilakukan oleh mereka. Dan untuk hanya menyenangkan hati penonton saja. Dan mereka merasa terhibur, nah ini orang Farisi ya. Dan kalau gereja Tuhan ada yang seperti ini, atau pelayanan-pelayanan kita ada yang seperti ini. Hanya merancangkan ibadah hanya untuk dilihat orang. Yuk kita bertobat hari ini. Amin. Mari kita merancangkan sesuatu yang terbaik hanya untuk dilihat oleh Tuhan. Dan mendatangkan banyak orang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh. Bapak Ibu, saya punya suami, keluarga besarnya adalah keluarga saya bersaksi sedikit saja secara singkat. Mereka adalah orang-orang tidak kenal Tuhan. Mereka orang Buddha. Ya, waktu saya menikah dengan suami yang masih muda. Itu waktu saya menikah di usia 18 tahun. Jadi saya masih muda dan jujur saja, ketika di usia itu saya sempat meninggalkan yang namanya pelayanan. Saya dari kecil sudah pelayanan dalam gereja, Bapak Ibu. Even orang tua saya bukan anak Tuhan yang sama gerejanya. Ya, papa saya Pantekosta, mami saya seorang Katolik. Jadi saya tumbuh bukan karena didikan mereka, tapi saya bertumbuh dengan sendirinya di dalam didikan Roh Kudus. Nah, ketika saya menikah dengan seorang pria yang masih muda. Dan jangan ada yang ikutin kalau di sini masih anak-anak muda ya. Itu hanya karena anugerah. Karena saya masih nggak tahu kalau waktu itu gelap dan terang dan gelap tidak boleh jadi satu. Yang penting buat saya suka, saya cinta, ya udah saya kawin aja gitu ya. Nah, singkat cerita, keluarga daripada mertua saya adalah orang Buddha dan satu hari kami dikasih kabar kalau mami saya mertua kena kanker tulang yang sudah parah. Karena ketika dibawa ke rumah sakit di Singapura, juga dokter di sana cuma bilang kasih pulang, kasih dia senang-senang hidupnya cuma tinggal 3 bulan, tidak akan lebih. Nah, pulanglah mertua saya dan sampai di Jakarta semua anak-anak panik karena mereka sangat sayang orang tuanya.
Dan itu sampai ke telinga saya pasti, karena saya mantu satu-satunya yang Kristen itu waktu. Nah Bapak dan Ibu, dalam kondisi seperti itu, rupanya Roh Kudus berbicara dalam hati saya dengan mengingatkan saya gini, bagaimana keselamatan jiwanya. Itu waktu saya masih muda banget, baru usia 20 tahun, saya baru punya anak 1. Ya. Nah itu waktu saya bilang begini sama suami saya sudah bertobat Bapak Ibu. Ketika kami menikah, saya mengajarkan dia firman Tuhan setiap hari. Enggak ngajarin, saya cuma bacain firman. Dan akhirnya dia bertobat, itu nanti saya ceritanya kapan-kapan. Ya. Saya mau cerita bagaimana Tuhan memenangkan keluarga ini. Nah, saya bilang sama suami saya begini, saya mau kamu berbicara sama mama, selamatkan jiwanya dengan menuntun dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu waktu suami saya bilang, ini nggak mau, saya takut. Karena memang keluarga ini sangat menolak yang namanya orang Kristen. Karena orang Kristen banyak sekali melukai hati mereka. Sehingga mereka nggak mau percaya dengan orang Kristen. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kita hidup jangan pakai drama ya. Sebagai anak Tuhan, hiduplah apa adanya. Ketika kita berdrama atau kita munafik membuat orang akhirnya apa? Jadi nggak suka sama Tuhan. Jadi benci dengan yang namanya Kristen. Nah itu yang terjadi dengan keluarga daripada mertua saya. Lalu saya pikir gimana caranya? Saya mau mama harus selamat. Lalu saya bilang gini, ya udah saya coba akan bicara. Dan singkat cerita, saya kalau setiap minggu pasti pulang ke rumah mertua untuk ngurutin dia, untuk ya ngobrol-ngobrol lah sama dia, gitu. Karena dia sudah tidak bisa bergerak, Bapak Ibu. Itu waktu dia sedang ada dalam kondisi perut buncit, kaki sudah patah. Jadi pahanya kiri kanan sudah nggak bisa nyambung. Jadi dia bagikan boneka yang bergeraknya seperti ini, nggak bisa duduk. Tulang bokongnya sudah bolong semua. Jadi saya waktu datang saya cuma bilang gini, Tuhan kasih saya hikmat. Lalu saya bilang gini, Mama, mau nggak Mama didoain? Mama udah susah loh di dalam dunia ini. Saya tipenya orang yang suka straight to the point saja, Bapak Ibu ya. Saya bukan tipe orang yang kalau ngomong nyeneng-nyenengin hati orang, bukan tipe itu di saya. Jadi saya langsung ngomong straight to the point. Saya bilang, Mama daripada sudah susah di dunia, menderita, lebih baik Mama masuk surga ketika Mama pulang nanti ya. Terus dia bilang, oke, saya mau. Singkat cerita, kami memperkenalkan hamba Tuhan kepada Mama. Karena saya itu waktu masih nggak ngerti cara membawa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta tolong mama saya, kebetulan mama saya adalah seorang yang aktif di dalam satu persekutuan doa seperti ini. Kebetulan hamba Tuhannya adalah yang diberikan talenta oleh Tuhan untuk waktu dia berdoa bisa menyembuhkan, tapi bukan itu intinya. Saya nggak pernah minta untuk dia disembuhkan karena ini kanker. Stadiumnya udah parah. Nggak mungkin saya dalam pikiran saya untuk membuat dia itu sembuh, nggak ada dalam pikiran kami itu waktu. Yang paling penting buat saya, mama mertua saya harus masuk surga, itu aja. Sehingga cerita hamba Tuhan ini dipanggil oleh mama saya dan datang ke rumah dari mertua saya itu waktu ada di Kebayoran Lama, Bapak Ibu. Nah di rumah mereka itu adalah rumah yang besar, sehingga anak-anaknya yang perempuan semua ada tinggal di satu rumah kecuali saya. Saya nggak mau tinggal bareng, saya tinggal di luar. Waktu kami datang untuk berdoa, anak-anaknya semua ngumpet karena mereka masih muda ya. Mereka ngumpet dan yang ada cuma kami saja. Saya, suami, pendeta, dengan istri, dengan pengerjanya 2 dan mama saya. Nah, waktu pendeta ini sampai, tahu nggak apa yang dia bilang, Bapak Ibu? Saya nggak mau berdoa, Grace. Loh, saya bilang, Om, saya panggil dia Om karena saya masih muda itu waktu. Om, kan saya undang untuk bawa mama terima Yesus. Kok Om nggak mau berdoa? Nggak mau saya. Karena rumah ini banyak berhala. Bapak Ibu di luar, di ruang tamu mama mertua saya itu nggak ada berhala, nggak ada, kosong. Tetapi di balik tembok daripada ruangan tamu itu semua patung-patung berhala karena ipar saya penyembah berhala. Salah satu ipar saya, penyembah berhala yang sangat kuat. Sampai hari ini mereka masih hidup, Bapak Ibu ya. Nah, waktu pendeta ngomong gitu saya kaget juga. Padahal tidak kelihatan di depan di halaman di ruang tamu nggak ada. Lalu saya bilang, lalu harus bagaimana ya Om untuk Om bisa berdoa untuk mama? Tahu nggak dia bilang apa? Bakar semua patung-patung itu. Saya akan berdoa untuk mama kamu. Wah, Bapak Ibu, ini bukan rumah saya. Patung-patung itu bukan saya punya. Itu ipar-ipar saya punya. Bagaimana saya berani untuk bilang bakar gitu ya. Tetapi memang ketika kita sungguh-sungguh mau menyelamatkan seseorang, Bapak Ibu, Tuhan berperkara. Di usia saya yang masih muda itu Tuhan betul-betul berperkara. Lalu saya bilang gini sama suami saya, ngomong gini sama Cici, bilang aja patungnya suruh bakar. Tanpa punya pikiran panjang, karena saya bilang nggak pernah berpikiran panjang yang ke depannya apakah dia ngamuk atau marah, nggak pernah. Dan suami saya bilang ini, nggak mau saya.
Saya takut untuk ngomong. Singkat cerita, saya masuk ke kamar mereka. Saya ketok. Nggak masuk ke dalam, tapi saya ketok. Lalu saya bilang sama cici saya, Ci, di rumah, di depan ada pendeta. Ya saya tahu. Terus mau apa? Dia tidak mau berdoa karena di sini banyak patung. Boleh nggak? Karena anak-anak ini sayang mama. Ya Bapak Ibu ya sayang banget sama mama mertua saya. Lalu saya bilang, boleh nggak Cici, patung-patungnya dibakar aja. Kalau bukan Roh Kudus, saya percaya itu waktu tidak terjadi. Tiba-tiba ipar saya bilang begini, hah? Kenapa harus saya bakar saya punya patung-patung? Emangnya lu yakin mak lu bisa sembuh ketika gua bakar patung-patung? Ya nggak yakin lah ya dalam hati saya, cuman saya diem. Betul-betul saya diem seribu bahasa. Singkat cerita, dia kasih, oke bakar lah. Yang penting mama gua sembuh. Dia pikir seperti saya nggak ada janji loh. Saya segera itu dibakar Bapak Ibu, diambil semua patungnya, ada 175 patung, bukan sedikit. Itu uang semua, ya menurut saya, karena patung-patung yang mahal. Dibakar singkat cerita juga selesai sudah. Sudah selesai sampai sore hari, lalu pendeta masuk, dia bilang gini, masih belum bisa Grace, karena masih ada yang tersembunyi. Kalau seorang hamba Tuhan tahu yang tersembunyi, bagaimana dengan Tuhan kita hari ini? Saya kaget. Dia bilang ada yang tersembunyi. Apa ya dok? Apa ya om? Jimat-jimat masih tersimpan. Saya lari ke kamar. Singkat cerita, saya ketok lagi kamarnya. Cici, apa lagi yang lu mau? Apa mama gua udah sembuh? Belum. Pendeta belum berdoa. Keluarkan jimat yang Cici punya. Karena memang dia satu-satunya Cici yang suka menyimpan itu, Bapak Ibu. Dia terus dia bilang, kenapa? Karena pendeta bilang Cici punya jimat yang belum dikeluarkan. Lalu dia diam. Betul-betul diam tanpa marah dan tanpa apa, dia diam seribu bahasa. Lalu dia bilang begini, hebat ya pendeta lu. Kayak dukun lo, dia kayak peramal, kok tahu gue punya jimat. Keluarin Ci cepat. Singkat cerita dia keluarkan semua jimat-jimat yang hampir 2 karung kecil itu. Saya bawa keluar dan singkat cerita itu dibakar Bapak Ibu. Lalu setelah selesai bakar, si Om langsung datang ke tempat mama, kita nyanyi 2 lagu, nggak lama-lama. Proses pembakaran jimat dan sebagainya itu lama banget. Dia doa, lalu dia nyanyi, lalu dia doa, tuntun mama terima Yesus, udah. Selesai Bapak Ibu. Dia pulang, tinggal saya bilang gini, matilah gua hari ini. Ya, pasti sebentar lagi saya akan kena dimaki-maki oleh ipar saya. Karena ipar saya galak-galak Bapak Ibu. Tapi saya nggak pusing. Ketika si Om keluar, baru pergi mobilnya, tiba-tiba mama mertua saya, itu saya lihat dengan mata sendiri. Tulang yang sudah copot ini di kaki paha, tadi saya bilang kayak boneka, duduk aja nggak bisa, itu bergerak dan menyatu jadi satu. Dan ketika itu bergerak jadi satu, mama saya langsung duduk. Dan dia bilang sama kita, saya mau ke belakang. Perutnya buncit, sudah 3 minggu tidak bisa buang air besar, tidak bisa. Lalu saya teriak sama suami saya, bawa mama ke belakang. Dia mau ke belakang. Dia bilang saya perlu sendal, saya mau ke belakang. Singkat cerita Bapak Ibu, keluar dari kamar mandi, mertua saya sembuh total. Kaki yang putus itu sambung kembali. Kansernya yang tinggal menghidupkan dia tinggal 1 minggu lagi, itu hilang sama sekali. Dan mama menjadi sembuh. Bahkan satu keluarga besar dari mertua saya, papa mertua saya, semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini, saya mempunyai satu adik mantu yang akhirnya jadi gembala. Bapak Ibu, ketika kita hidup tanpa drama, ketika kita hidup tanpa kemunafikan, ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan dengan apa adanya kita saja, di sana Allah akan bekerja. Amin. Apa yang menjadi masalah dan kehidupanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Perhatikan baik-baik kehidupan rohani. Apakah ada kemunafikan dalam hidup kita di hadapan Tuhan ya? Apakah ada drama yang sedang kita mainkan hari-hari ini sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Allah dinyatakan? Tetapi mari kita mau tanggalkan segala kemunafikan kita yang mungkin kita sedang lakukan di hari-hari ini. Jadilah anak Tuhan yang hidup apa adanya. Berkatalah ya di atas yang iya. Berkatalah tidak di atas yang tidak. Kalau engkau tidak suka kepada seseorang, katakan dan ceritakan sama dia. Panggil kalau perlu. Jangan bermanis-manis di depannya, tapi engkau tidak suka sama dia atau benci kepadanya. Bereskan masalahmu.
Sehingga kita betul-betul hidup di dalam ketulusan dan kebenaran. Pertama, Bapak dan Ibu, today message. Oke, slide today message saja yang terakhir, Nina, terima kasih. Yang dituntut Tuhan dari hamba-hamba Tuhan dan kita semua umatnya adalah ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketulusan itu paling penting yang Tuhan minta dari setiap hidup kita anak-anaknya. Kejujuran. Nah ini dia. Kita harus jujur. Kalau kita tidak suka, bilang tidak suka. Kalau iya, bilang iya. Amin. Kemurnian kita. Mari kita berupaya untuk hidup dalam perkataan dan perbuatan yang sama. Bukan munafik. Ya, berjanji gitu ya, padahal nggak mau. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Gitu ya. Nah oleh sebab itu, karena itu adalah karakter atau integritas kita sebagai anak Tuhan. Sehingga tidak ada ruang sandiwara dalam kehidupan kita ketika kita berhidup dengan ketaatan, hidup dengan ketulusan, hidup dengan kejujuran. Gak ada ruang sandiwara lagi dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan hidup kita ini akan memancarkan kebenaran ketika kita menjadi orang yang apa adanya, ya, apa adanya aja. Itu akan memancarkan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi garam dan terang buat dunia ini. Ketulusan, keadilan, kepedulian, dan cinta kasih kita yang tidak bersyarat dan tidak bersandiwara, itu akan dilihat banyak orang. Dan kita akan menjadi dampak dan menjadi berkat buat mereka. Amin. Bapak Ibu, mari hidup. Jangan dengan sandiwara, jangan dengan kemunafikan, tapi marilah kita hidup hari-hari ini terlebih menjalang kedatangan Tuhan dalam ketulusan, ketaatan kepada firman. Ketika kita dengar firman dan berkata, jangan ini, lakukan jangan ini. Memang tidak mudah, tapi kita perlu pertolongan Roh Kudus. Amin. Yang belum penuh Roh Kudus, mari cari Roh Kudus dan minta Dia memenuhi kita untuk supaya kita kuat di dalam Tuhan, Bapak dan Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu. Biarlah kiranya kita betul-betul hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Berperanlah di dalam dunia ini dengan peran yang sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan mau. Karena peran kita pasti akan ada akhir. Ya, kita manusia pasti akan ada akhir episode kehidupan kita. Dan episode kita yang terakhir itu harus kita pertanggungjawabkan. Entah kita hidup, entah kita mati pada akhirnya, karena umur orang itu kan terbatas ya. Kita nggak akan hidup 1000 tahun di atas muka bumi ini. Atau mungkin kalau diberi kesempatan kita akan hidup sampai Tuhan datang, tetap ada tanggung jawab. Tetap ada yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Di hadapan tahta kerajaan Allah, nah itu yang harus kita ingat. Ketika kita masih suka hidup dalam kemunafikan, ketika kita hidup masih dengan drama kita, yuk kita mau hari ini periksa hidup kita dan termasuk saya. Harus memeriksa hati dan pikiran saya, apakah saya melayani dengan sungguh-sungguh atau ada maksud tersembunyi di dalamnya. Ataukah saya betul-betul karena mencintai Tuhan dan rindu fokus hanya kepada Dia dan menjadi dampak, menjadi berkat untuk banyak orang. Sebab apa? Ingat Bapak Ibu, akan ada penghakiman, ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Amin. Saya minta dengan hormat, Imam Musik akan menyanyikan satu lagu dan kita akan mengikutinya Bapak Ibu. Setelah itu saya akan berdoa untuk kita semua. Silakan Imam Musik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi